Hai semuanya, mungkin kamu sering melihat orang yang hidup dalam kemewahan dengan kekayaan yang tampak tak terbatas. Namun di sisi lain, kamu juga melihat banyak orang yang kurang beruntung, yang hidup dalam keterbatasan dan kesusahan. Perbedaan ini sering disebut sebagai ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merujuk pada ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan di antara anggota masyarakat Indonesia. Yang dimana menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam mencapai tujuan dan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu di balik terjadinya ketimpangan sosial ini, terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menciptakannya. Pertama, akses terhadap pendidikan. Perlu kamu ketahui dulu bahwa akses terhadap pendidikan yang merata menjadi faktor penting dalam mengurangi ketimpangan sosial. Namun sayangnya, pendidikan di Indonesia masih berfokus pada kota-kota besar saja, yang membuat banyak anak kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas. Kendala seperti jarak yang jauh, kurangnya fasilitas pendidikan, dan keterbatasan finansial yang sering menjadi hambatan bagi anak-anak di daerah terpencil dalam memperoleh pendidikan yang sama dengan lainnya. Faktor lainnya adalah ketimpangan pendapatan. Perbedaan besar antara kelompok yang kaya dan miskin sering ditemukan di Indonesia, yang terjadi karena kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap pangan, perumahan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Selain itu, kesenjangan kesehatan juga merupakan faktor yang serius. Di Indonesia sendiri, masih banyak individu yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai. Beberapa orang mungkin menghadapi keterbatasan finansial atau kesulitan dalam mencapai fasilitas kesehatan, sementara yang lain mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya menjaga kesehatan. Dampaknya jelas sangat merugikan, tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada pemerintah dan kelompok minoritas, karena dapat menyebabkan frustasi, ketidakpuasan, dan ketidakstabilan sosial, yang mana akan memicu konflik lainnya. Jelas, ada upaya dari pemerintah dan organisasi untuk mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. Mereka bekerja keras untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, program untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Program untuk meningkatkan serta memperbaiki kualitas kesehatan di Indonesia. Dan masyarakat diberikan fasilitas kursus dan pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan. Tentu jika ingin secara efektif mengurangi ketimpangan sosial ini, membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk menciptakan peluang yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang. Kesimpulannya, ketimpangan sosial merupakan tantangan yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan upaya kolaboratif dan program yang tepat, kita dapat mengurangi kesenjangan ini dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.